kemudian ada Sultan juga memberikan apresiasi, kemudian dari Pak Kasat juga, itu sudah penghargaan buat kami. Oh, Jadi luar biasa ya. tidak harus penghargaan kasih piagam tidak, tapi Selama 3 tahun itu sudah berapa banyak nih anggota yang bergabung? Ya kalau dari anggota itu mungkin ada sekitar ratusan ya. Sudah ratusan ya? JEMO selama ini esensinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh teman-teman ini, potensi yang dimiliki masing-masing ini bisa berkembang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya, sehingga mereka menjadi sosok yang mandiri. Buatlah hidup ini semudah mungkin, gak perlu disesali, bikin saja happy. Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu gak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan. Kembali lagi dengan saya Novi Dan saya Septi. dalam acara Dilan Dialog Lalu Lintas. Oke, jadi sebelum kita akan berbincang-bincang, saya akan membacakan laporan kejadian wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara minggu keempat di tanggal 22 Maret sampai dengan 28 Maret 2021. Yang pertama, untuk kecelakaan lalu lintas ada 6 kejadian. Untuk tempat kejadian perkaranya, yang pertama di Jalan Balikpapan, Handil 2, RT 3, Kelurahan Handil Baru, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 11.00 WITA. Yang kedua, di Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 29, RT 29, Desa Batuah, Kecamatan Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 jam 16.10 WITA. Kemudian yang ketiga, di Jalan AP Mangkunegara, kilometer 5, Desa Jongkang, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 jam 13.10 WITA. Dan yang keempat, terjadi di Jalan Poros Jalur 2, Tenggarong Samarinda, Desa Bukit Raya, RT 16, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 jam 24.30 WITA. Dan yang kelima, terjadi di Jalan Awanglong Senopati, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, jam 05.10 WITA. Dan yang terakhir, keenam, terjadi di Jalan Poros Samarinda, Balikpapan, kilometer 28, Kelurahan Karya Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, terjadi pada hari Jumat, tanggal 26 Maret 2021, jam 15 WITA. Dengan total korban sebanyak 6 orang, terdiri dari luka berat sebanyak 2 orang dan luka ringan sebanyak 4 orang. Untuk kejadian pohon tumbang terjadi ada satu kejadian, yaitu dengan TKP Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 50, Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan untuk kejadian bencana alam, nihil. Gangguan Kamsel Tipcar Lantas, nihil. Demikian laporan kejadian minggu keempat bulan Maret 2021. Kami tetap menghimbau kepada Sobat Dilan agar tetap berhati-hati dalam berkendara. Baik. Nah, jadi sekarang di studio Dilan kita pada hari ini ya Nov ya, kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Kanit Dikyasa Satlantas Polres Kutai Kartanegara, Bapak Aibtu Hardi Winarno. Apa kabar Pak Hardi? Kabar baik. Iya Pak. Nah Pak, kesibukannya apa sih Pak sekarang Pak? Ya, kesibukannya ya melaksanakan tugas biasa. Terus yang pertama saat ini adalah kamu tertib lalu lintas yang dari Sunan itu. Oh Ya. gitu Pak. Nah Pak, Kanit Dikyasa, pasti di luar sana tuh masih banyak yang nggak ngerti itu Dikyasa itu apa sih Pak? Sebenarnya kepanjangan Dikyasa itu apa sih Pak? Ya, Dikyasa itu didikan dan rekayasa. Ya, secara teknis, secara struktural, tanggung jawab langsung pada Bapak Kasat Lantas untuk pelaksanaan tugasnya. Nah, di situ tugasnya adalah melaksanakan pendidikan kepada masyarakat, memberikan pembinaan kepada
masyarakat, partisipasi masyarakat juga, kemudian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait kaitannya dengan bidang lalu lintas. Nah, di samping itu juga di kiasa atau ini adalah merekayasa lalu lintas apabila diperlukan kegiatan pengaturan dan lain sebagainya. Wow, cukup banyak sekali ya Pak ya tugas sebagai Kanit di Kiasa. Lalu berapa banyak personil Pak yang membantu Pak Hardi di unit di Kiasa ini? Ya, di Kiasa ini merupakan unit yang merupakan satu kesatuan dari kegiatan dari unit-unit lain yang jadi satu, sehingga produk-produk yang disampaikan kepada masyarakat adalah secara keseluruhan. Nah, kalau bicara anggota, sementara masih ada 2, kemarin ada yang mutasi, dibantu dengan seorang PHL juga pegawai honor lepas ya. Ada juga. Untuk unit di Kiasa sendiri nih Pak, apakah memiliki inovasi atau program unggulan mungkin untuk mengedukasi masyarakat gitu? Ya, salah satunya mungkin program ini adalah programnya di Kiasa. Dilan ini. Dilan ini ya, Pak. Itu diawali 2020 Oktober kemarin. Kemudian ada perubahan-perubahan inovasi dari Keselantas, tentunya untuk mengikuti dan mengimbangi perkembangan situasi atau zaman saat ini. Ya. Iya, benar. Kemudian itu yang pertama. Yang pertama, ya kan? ada lagi Pak? banyak ya. Ada yang kedua. Oh, iya. Yang kedua ini sedang berjalan. Dan Apa itu Pak? alhamdulillah program Kampung Tertib Lalu Lintas ini mendapat apresiasi dari Ditlantas Polda Kaltim yang nantinya jadi perwakilan lomba nasional Kampung Tertib Lalu Lintas seluruh Indonesia. Luar biasa Iya. sekali ya Pak ya. Untuk Iya. Kampung Tertib Lalu Lintasnya ada di Kelurahan Bukit Biru kalau nggak salah nih Pak ya. Iya, Kelurahan Bukit Biru. Nah, di situ kemarin juga yang paling membahagiakan buat kami ya kan teman-teman adalah partisipasi warga. Itulah yang sebenarnya tujuannya, bahwa gimana suatu program Kampung Tertib ini mereka seolah-olah menjadi polisi dan saling mengawasi sendiri. Bagaimana juga mereka sehingga tumbuh kesadaran bahwa keamanan, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas itu sangat penting. Baik, Ya. dengan inovasi-inovasi dari di Kiasa seperti Kampung Tertib Lalu Lintas, Dilan. Nah, kemudian seberapa efektif sih Pak dalam mengedukasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas? Ya, tentunya di sini sangat membawa dampak kepada masyarakat. Masyarakat lebih mengenal tentang bagaimana sosok atau tugas polisi, khususnya bidang lalu lintas ya. Oh, ternyata polisi itu bukan nilang aja kerjanya. Iya. Oh, ternyata polisi bukan tentang penegakan hukum yang lain, mungkin kayak di TV-TV penangkapan dan segala macam. Tapi lebih kepada berbicara keselamatan lalu lintas. Nah, di sini salah satu metode yang dilakukan oleh Dikiasa saat ini adalah cara berkomunikasi dengan mereka. Contohnya program-program unggulan saat ini yang termasuk program Kapolri 100 hari. Di sini mencoba untuk menselaraskan antara kepolisian Satlantas ini dengan masyarakat. Jadi sebagai mitra bahwa ini loh polisi yang sebenarnya. Jadi nggak ada sekat di sini. Jadi kita lebih kepada, contohnya nih di komunitas juga ya, di komunitas Jamming Musik Oda Hitam juga kami mencoba gimana sih kalau polisi itu ada menjadi bagian dalam komunitas itu. Jadi mereka nggak merasa merasa takut, merasa ini, tapi lebih bisa menumbuhkan kesadaran. Baik, kita sudah mengenal sedikit nih profil singkat dari Pak Hardi selaku Kanit di Kiasa Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Nah, kita juga sudah menghadirkan narasumber kita ke yang kedua, yaitu dengan Bang Jordi dari Jemo Jamming Musik Oda Hitam. Siap. Benar ya? Saya Siap. ngejanya ya. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Sebenarnya saya ini penasaran sih kami ini, apa sih arti dari Jamming Musik Oda Hitam itu? Ya, arti dari Jamming Musik Oda Hitam itu ibaratnya tempat berkumpulnya para komunitas yang ada di Kutai Kartanegara khususnya ya. Dan arti dari lain itu adalah Jimo ini adalah jamu. Jamu. Jamu untuk mensejahterakan apa yang ada di dalamnya. Maksudnya yang rasakan di dalamnya ini, Dalam komunitas ini. dalam komunitas ini, insya Allah akan sejahtera. Gitu. Dan
Lalu dari arti dari musiknya Odah Etam itu kalau nggak salah bahasa Bahasa Kuta ya, Kuta, diambil dari bahasa Kuta Musik ya. Kode Hitam. Itu Kalau artinya apa jamming tuh? itu kan, jamming itu kita main musik bareng. Main musik bareng. Nah, main musik bareng ya. Musik Odah Hitam itu musik yang ada di Odah Hitam nih. Di tempat kita Kuta gitu lah ya. Berarti Jemo dan jamming musik Kode Hitam memiliki makna sendiri-sendiri ya. Iya, Sebenarnya. banyak maknanya. Benar. Nah, untuk Jemo sendiri udah berdiri sejak kapan? Udah jalan 3 tahun ya, udah 3 tahun ya, dari 2018. Wow, cukup lama ya. Kemudian selama 3 tahun itu sudah berapa banyak nih anggota yang bergabung? Ya kalau dari anggota itu mungkin ada sekitar ratusan ya, ratusan. Sudah ratusan ya? Tapi kita ada struktur organisasinya yang validnya itu hanya ada beberapa orang. Cuman kalau anggotanya ya banyak, ada ratusan. Dengan ratusan anggota itu kira-kira orang Kukar semua atau ada yang dari luar Kukar? Banyak yang luar Kukar juga, yang di Kukar juga. Di luar daerah Kukar, misalnya Samarinda, Samarinda. Kalimantan Timur mencakup? Ya, insya Allah ada. Insya Allah ada. Hebat juga ya berarti. Luar biasa ya. Kemudian Bang Jordi ini sendiri berasal dari mana? Saya asli sini. Asli Tenggarong. Asli orang Kuta ya? Putra Asli orang daerah. Kuta. Asli orang Kuta. Nah, selain bergabung di Jemo, komunitas Jemo, kemudian sehari-harinya berprofesi sebagai apa sih, Bang Jordi? Kalau saya kan aslinya memang main musik dan juga saya salah satu pelaku UKM. UKM, usaha kecil menengah. Ya, Oh, apa itu usahanya? saya baru-baru ini kan bikin yang beda di Kutai Kartanegara. Pertama kalinya di Kutai Kartanegara itu Manisan Pepaya California. Iya, kebetulan sekali kita sudah dibawakan nih, saya boleh sedikit dong kita tahu nih tentang manisan kuleh ya, bener ya? manisan kuleh. Ini Maksudnya apa nih manisan kuleh nih? Manisan gue itu kayak misalnya ini punya kule gitu. oh, berarti Manisan mengklaim ini kuleh. punya kuleh gitu ya. Berarti ini Pepaya California. Pepaya California. Langsung diambil dari California. Bijinya aja di situ, ditanam Oh di sini. gitu. Berarti memanfaatkan petani-petani lokal dari Iya. Tenggarong juga Kita ya. harus ada feedback untuk petani lah, sejahterakan. Oh iya, benar sekali. Kemudian satu pouch seperti ini berapa sih? Nah, kalau yang kemasan standing gini, yang besar yang pedas itu 17.000, yang 17.000? manis 15.000. Oh, sedikit endorse lah ya, Sep. Nih buat Sobat Dilan kalau mau pesan manisan kuleh langsung aja di Instagramnya manisan_kuleh. Ya benar ya, dan ada nomor HP yang tertera. Langsung aja terus order. Nah, kita kembali lagi. Topik lagi nih. Kembali Siap, lagi siap, ke topik ya, kita kembali ke topik jamming musik Odah Etam. Nah, genre yang dibawakan ini apa nih Mas dari Jemo sendiri? Kalau Jimu sendiri sih macam-macam ya. Ada yang modern, ada yang etnik daerah, juga modelnya kayak pop, jazz, reggae, rock gitu. Kecuali kita belum pernah underground ya. Kita belum pernah underground, kayak metal gitu belum ada. Belum, musik klasik termasuk ini musik daerah Tingkilan gitu dibawakan juga. Masuk gitu, etnik kan maksudnya. Luar biasa ya. Nah, ngomong-ngomong nih Sep, kita sudah panjang lebar membahas sedikit tentang Jemo. Sebetulnya penasaran nggak nih sih siapa pendiri atau founder dari Jemo itu sendiri? Sudah tahu? Sudah tahu dong. Siapa dia? Inilah dia, Bahar nih. Wow, Ya. luar biasa. Luar biasa juga sebagai founder daripada Jemo ini. Luar biasa. Iya. Nah, mau berbincang-bincang sedikit nih. Ya. Jemo itu sudah berdiri kurang lebih hampir 3 tahun ya sudah Iya, ya. hampir 3 tahun. Lalu karya-karya apa aja nih yang sudah dihasilkan dari Jemo? Ya, kalau kita bicara karya tentunya salah satunya musik ya. Musik. Kami kemarin pas awal-awal corona, momen pertama kali di Indonesia membuat lagu Coronavirus. Di sini kolaborasi dengan teman-teman etnik, kemudian pop dan beberapa yang lain komunitas kesenian di sini. Lagu pertama dan bikin heboh sehingga kami sempat diundang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membawakan itu waktu itu pada saat acara virtual di acara kementerian. Wah, Jadi suatu luar biasa kebanggaan, ya, ya. sampai menteri ya Iya. tingkatnya. Nah, di Coronavirus ini bentuk dari empati teman-teman terhadap kondisi ini. Nah, di tahun lalu ya, Coronavirus ini melibatkan hampir 40 teman-teman untuk melakukan atau membuat sebuah lagu itu. Jadi
kalau penulis lagunya saya, tapi dalam diskusi bagaimana lagu ini dibuat seperti apa, ini diskusi dari teman-teman. Iya. Berarti ciptaan langsung dari Jemonya gitu ya? Iya, dari teman-teman semua. Dari 40 orang yang bergabung dalam video klip ya, video Iya. klip coronavirus itu kalau salah kan bergabung juga dengan kepolisian. Iya, Juga benar. ikut Nah. bergabung ya Pak ya? Iya, nah ini salah satu bentuk komitmen saya juga sebagai anggota Polantas di Digasa, juga sebagai pembimbing atau pendamping dari teman-teman JMUI untuk melakukan bagaimana sih kita memberi contoh atau teladan yang baik kepada anak-anak muda yang lain, tentunya dengan kreativitas dan karya gitu. Gitu. Hmm. Pak Ardi kan lagu coronavirus ini kan ada anggota Polri kan di video klip Iya, itu gitu betul. kan, Pak. Nah, apakah dari kepolisian ini ada memberikan penghargaan mungkin kepada Pak Ardi? Ya, kalau penghargaan buat kami apa ya? Waktu itu Pak Kasat memberikan kesempatan kami izin untuk melakukan syuting waktu itu. Kebetulan kami juga dari videografinya, kemudian semuanya produksi itu adalah karya dari komunitas. Kami komunitas ini bukan hanya di kesenian aja, ada video juga, ada fotografi juga. Ini lengkap, ada film juga. Nah di sini pada saat membuat itu semua yang berkaitan dengan produksi itu bergabung teman-teman. Jadi ada yang dari Samarinda, ada yang dari Tenggarong, ada yang dari Lojanan, yang dari atas juga ada. Jadi satu. Bahkan ada yang teman dari Jawa, dari Banyuwangi juga datang. Jadi komunitas ini lebih bagaimana menumbuhkan solidaritas, jiwa sosial yang tinggi. Seperti itu. Nah, kalau kita bicara penghargaan, ketika karya kami diterima oleh Pak Kasalantas yang terdahulu, ya silahkan. Kemudian ada Sultan juga memberikan apresiasi. Kemudian dari Pak Kasat juga, itu sudah penghargaan buat kami. Oh, Jadi luar biasa ya. itu tidak harus penghargaan kasih piagam tidak. Tapi ketika kami diberikan kesempatan, support dan memberikan silahkan. Nanti kalau memang ada kendala sampaikan. Nah, itu membuat kami lebih bersemangat, teman-teman dari komunitas. Bahkan saya juga sebagai Kandidiasa waktu itu sangat bangga gitu. Akhirnya ya ayo kita lakukan yang terbaik buat daerah kita. Baik, sudah mendapat penghargaan dari institusi sendiri, kemudian mendapat penghargaan dari Kementerian Pariwisata. Ya. Kemudian sebelum mencapai titik sukses seperti itu pastinya melewati rintangan dan kendala ya Pak ya. Pasti. Apa aja itu Pak, bisa sedikit bercerita? Iya, kalau kita kendala secara internal biasa ya, masalah diskusi. Oh cocoknya begini lagunya, oh cocoknya begini. Kemudian dari genre musiknya harus ini. Itu biasa, diskusi kecil. Nah, kendala terbesar adalah ketika situasi COVID-19, kami juga harus memberikan contoh dong kepada masyarakat. Kondisi COVID itu harus social distancing, kemudian pakai masker dan segala macam. Di sini tantangannya ketika kami ingin melakukan hal yang heboh waktu itu, menutup jembatan. Dimana jembatan kan lalu lalang gitu kan. Iya. Kami pun izin sama Pak Kasalantas waktu itu, izin dan kami tutup per sekian menit, anggaplah 1 menit sampai 2 menit. Diperbolehkan oleh beliau, alhamdulillah. Biasa ya. Dan itu menjadi sebuah, mungkin pertama kali ketika melakukan pengambilan gambar di situ hanya Jamming Musik Kuda Hitam yang bisa yang pertama kali melakukan penutupan jalan, mengambil gambar maksudnya. Jadi untuk kebanggaan video buat tadi teman-teman ya. sendiri. Jadi heboh. Dengar-dengar nih dapat info. Ya. Awal mula mendirikan Jamming Musik Oda Etam ini kan terkendala terkait alat musik ya Pak ya. Bagaimana tuh Pak mengatasinya? Memang ya nggak mungkin ya. Kalau kita bicara ke belakang flashback ya. Untuk menumbuhkan atau mengumpulkan anak-anak muda yang kreatif itu nggak mudah. Nah di sini saya sebagai Polantas, sebagai di unit biasa, gimana sih mencuri perhatian mereka supaya saya lebih mudah berkomunikasi, karena bahasa kepolisian dengan bahasa mereka beda. Sangat beda ya Pak. Beda. Ya? Makanya perlu penghantar. Salah satunya adalah dengan berkesenian. Nah, senilah yang menjadi kendaraan bagaimana produk-produk kepolisian ini bisa diterima oleh adik-adik kita.
dengan kesenian, dengan mungkin seni ini kalau saya bisa yang saya sebutkan tadi ya bukan musik saja, bisa juga dengan gambar atau film dan sebagainya. Ini menjadi hal yang baik menurut saya, karena dengan komunikasi ini lebih universal dan lebih polisi itu ternyata keren juga ya. Ternyata Polantas ini bisa berkomunikasi melalui hal-hal yang kami sukai, ya mungkin bahasa mereka seperti itu. Dan akhirnya memang sampai saat ini juga musik Oda Hitam diterima dan berkembang hingga saat ini. Dan banyak perkembangan dari alat-alat itu memang sebagian dari saya pribadi. Kemudian di dalam komunitas itu ada bisnis komunitas. Ada bisnis Apa itu komunitas. maksudnya, Pak? Contoh nih dari alat musik itu kita sewakan ya, untuk menghidupi komunitas. Oh, kemudian uang dari sewa alat musik teman-teman itu main di untuk mana di situ ada masuk kas untuk menghidupi komunitas seperti gitu. itu. Kemudian ada juga ketika ada job kegiatan yang proyek lebih kepada videografi dan segala macam, itu juga masuk bagian dari komunitas. Jadi itulah yang menghidupi, sehingga ada peningkatan terus secara kualitas di multimedianya. Baik. Kemudian selain daripada sewa musik, nah kalau Jemo ini kan perform nih. Ya. Saya dulu sebelum pandemi sering banget lihat di Taman Kota Raja ya Pak ya. Iya, betul. Itu penontonnya bayar tiket atau gimana sih Pak? Wah, gratis. Oh, gratis. Jadi di situ adalah panggung terbuka. Siapapun boleh nyanyi. Siapapun boleh bergabung di situ. Siapapun boleh bergabung. Artinya di situ lebih kepada pembinaan karakter atau sebagai wadah kreativitas anak muda. Bagaimana anak muda itu bisa mengekspresikan hobinya, salah satunya dengan bernyanyi. Genrenya bebas. Bebas. Iya. Nah, kalau dilihat mungkin Mbak yang di sekeliling panggung itu ada booth. Itu teman-teman komunitas sendiri. Gimana jamming musik Oda Hitam itu memberikan sebuah jalan bagaimana hobi itu didukung oleh kegiatan ekonominya, ekonomi kreatifnya tadi. Kenapa? Hobi ini kan hobi mahal gitu. Iya. Dari alat musiknya, mungkin dari ya semuanya nggak ada yang murah. Nah di sini perlu ditunjang bahwa untuk tetap berjalan, mereka juga ada yang punya keluarga, ada yang punya kebutuhan. Jadi mereka bisa hidup tapi hobinya tetap jalan. Jadi seperti itu. Kalau seandainya panggung ini nggak ada yang perform, teman-teman dari luar, dari Samarinda segala macam, teman-teman yang naik, yuk main yuk. Jadi jamming itu hanya kesepakatan main apa nih itu. Jadi tidak harus musik A, B, C, tidak. Seperti itu. Nah, kemudian Pak Ardi, kalau seandainya ada yang ingin masuk ke komunitas itu atau mendaftar, apakah ada biayanya Pak? Nggak ada. Gratis ya. Jadi kalau mau ini, Bang izin kamu, ayo gabung gitu aja. Kemudian kami memang ada struktur itu terdaftar dan tertulis, bahkan sudah legal ya di Kemenkumham. Di sini ada memang demo official yang inti di sini, teman-teman yang sudah masuk struktur. Yang demo yang lain yang di luar ini adalah bagian juga semuanya. Dalam keanggotaan ada, ya bilang Jordi tadi, Samarinda ada, Balikpapan ada, semuanya Bontang, mencakup Kutim, ya Pak ya. Bahkan kita juga pernah menggelar event besar seluruh Kaltim waktu itu, Reggae Meet Up. Luar biasa, seluruh Kaltim ya Pak ya? Iya, di Samarinda, di depan TVRI Kaltim. Oh gitu, baik. Tadi kan perform di Taman Kota Raja gratis nih untuk penontonnya. Lalu kalau misalnya Jemo diundang untuk mengisi suatu acara, apakah itu gratis juga Pak? Ya, begini, kalau kita diundang dalam rangka apa dulu? Kalau memang kita juga harus komunitas profesional begini artinya. Kalau memang untuk kegiatan sosial nggak masalah. Tapi Nggak kalau masalah. sifatnya lebih kepada Pribadi, beda dong. Oh gitu. Berarti kalau untuk ngisi pernikahannya Septi boleh dong? Boleh nanti. Ya. Harga boleh nego dong? Nego. Kalau sama Septi gratis deh. Oh, langsung gratis ya. Oke, kita kembali lagi ke Bang Jordi nih. Siap. Nah, jadi kan Bang Jordi ini kan bekerja sama dengan Pak Hardi yang seorang polisi, yang pasti kegiatannya banyak gitu. Bagaimana sih Bang Jordi ini mengatur waktunya untuk berkegiatan di Jemo ini bersama Pak Hardi? Kita kondisional sih. Misalnya saling koordinasi aja. Misalnya kalau Bang Hardi nggak bisa di lapangan, ya saya yang di lapangan gitu. Kalau bisa bareng ya bareng gitu. Jadi tergantung masing-masing waktunya aja sih, gitu, kondisionalnya aja.
Berarti waktunya menyesuaikan ya, saling menyesuaikan. Kemudian kita tahu kan kalau pekerja seni itu bebas. Ya. Nah, sementara Bang Jordi ini bekerja sama dengan Pak Hardi yang seorang polisi yang kita biasanya itu saklek atau terikat pada aturan. Ya. Itu gimana sih cara menyatukan pikiran atau yang menyatukan pikiran supaya bisa menciptakan karya seni? Kalau di cara komunitas ya kita nggak mandang dia itu siapa, pangkatnya apa, kamu itu siapa sih, ini siapa sih, ya kita sama aja sih. Nah jadi kita itu yang penting tuh satu pemikiran, satu visi dan misi sih. Gitu. Sebenarnya itu sih. Nah, kalau Pak Ardi sendiri Pak, bagaimana caranya mengatur waktu nih dengan kegiatan kepolisian, kemudian dengan kegiatan di JEMO-nya sendiri? Ya, kalau kita bicara kewajiban saya sebagai anggota Polri, tentunya yang nomor satu, kewajiban saya sebagai Polri ya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Nah, kegiatan di luar itu adalah ekstra. Ketika saya tahu bahwa di komunitas itu di luar dari kedinasan, saya juga harus bisa menyesuaikan. Nah, ketika ada kegiatan yang luar saya nggak bisa, saya bisa delegasikan dengan teman-teman yang lain. Di sini yang penting saya hanya mengarahkan nanti begini. Nah, nanti mereka Jordi dan teman-teman menjalankan itu. Jadi lebih kepada sebuah kerjasama di sini. Nah, kenapa saya mau melakukan itu? Tentunya ini menjadi hal yang apa ya? Yang saya hobi juga berkesenian, saya suka. Tetapi ketika saya mau berbuat lebih, saya harus rela untuk meluangkan waktu saya untuk waktu-waktu yang untuk komunitas juga. Gitu, berarti yang lebih utama tetap kedinasan ya Pak ya, Pak Ardi ya. Lalu dengar-dengar kan istri Bapak seorang polwan nih. Gimana sih cara mengatur waktunya tuh Pak? Antara kedinasan, belum lagi JMO, belum lagi dengan keluarga itu ngatur waktunya gimana? Ya, sebenarnya awal-awalnya berat ya, awal-awalnya berat. Kemudian saya sampaikan bahwa tugas kita ini mulia, polisi mulia, kemudian bagaimana kita juga bisa mengumpulkan adik-adik kita untuk mengarahkan, tentu hal yang juga mulia. Ya tinggal kita aja sih, quality time kita atur jadwal, karena seminggu sekali kami juga hangout ya, jalan-jalan atau bahkan sekedar ngobrol dengan anak-anak juga. Jadi tinggal kita mengatur waktu, tidak ada masalah selama ini. Istri anak-anak kok sering komplain nggak? Kalau komplain pernah, ayahnya sering sibuk gitu ya? Pasti pernah. Cuma setelah berjalan mereka paham ternyata kemanfaatan buat orang lain itu hal yang positif dan baik. Ya. Nah, kemudian Pak Ardi, harapan kedepannya nih Pak untuk JEMO itu sendiri? Ya, JEMO selama ini esensinya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana sumber daya manusia yang dimiliki oleh teman-teman ini, potensi yang dimiliki masing-masing ini bisa berkembang sesuai dengan passionnya, sesuai dengan keinginannya, sehingga mereka menjadi sosok yang mandiri. Ya, mau di bidang seni, ya mau di bidang film, mau di bidang kreatif yang lain, yang sehingga bisa menunjang kehidupannya di masa depan yang lebih baik. Nah, kemudian Pak Ardi, ada nggak pesan dan kesan nih untuk Sobat Dilan yang ada di rumah selaku Kanit Gigi Asa? Kalau tadi kan JEMO, ini sekarang jadi Kanit. Iya, buat sahabat-sahabat semua, sahabat Dilan yang ada di manapun berada, polisi lalu lintas itu sangat luas ya, dan ada banyak program-program yang kami coba untuk sampaikan kepada masyarakat hanya untuk menciptakan sebuah keamanan, ya, keselamatan dan ketertiban lalu lintas, dan nantinya juga menjadi bagian dari kehidupan mereka sebagai sosok yang disiplin. Setelah disiplin, maka akan menciptakan sebuah kesadaran, sehingga dengan kesadaran itu dia tahu apa yang harus diperbuat dan tentunya tetap menjadi manusia yang patuh hukum, patuh di segalanya, karena sudah terikat dengan disiplin, jadi segalanya insya Allah akan sukses. Ya, masyarakat Indonesia yang makmur. Baik, itu tadi dari Pak Hardi. Lalu harapan dari Bang Jordi nih untuk JEMO apa nih? Ya, harapan saya lebih melebarkan sayap ya, lebih dikenal banyak orang lagi bahkan di seluruh dunia. Nah, teman-teman di dalam JEMO harus semangat karena kita di sini bareng, nggak sendiri. Jadi kita harus mengangkat nama baik kita, nama baik keluarga kita, dan terutama Kutai Kartanegara.
Baik. Terima kasih banyak. Ya itu mau nambahin ini dari Jemo saya tambahin. Oh, boleh. Pesan-pesan buat sahabat Jemo juga Iya, yang ada boleh. di manapun berada. Jadi luasnya wilayah kita itu tidak seberapa luas dengan hasil yang karya kita ciptakan. Artinya mari kita ciptakan sebuah karya yang melampaui batas apa yang ada di pikiran kita. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak Hardi. Ya. Terima kasih juga banyak Siap. untuk Bang Jordi yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir berbincang-bincang dengan kita. Semoga informasi tadi bermanfaat untuk kita semua ya. Ya. Amin. Nah, Sobat Dilan, bagi kalian yang ingin mengirim pertanyaan bisa langsung ke Instagram dan Facebook kami di Satlantas Polres Kutai. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel kami yaitu Satlantas Polres Kutai Kartanegara karena akan banyak sekali konten-konten menarik yang berkaitan dengan lalu lintas. Kota Irian ada Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Sampai jumpa lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, saya Jordi. Saya sangat mendukung program podcast Dilan Satlantas Polres Kutai Kartanegara sebagai suatu terobosan kreatif dalam rangka semakin mendekatkan kepolisian kepada masyarakat dan merupakan upaya transformasi menuju Polri yang presisi. Saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas setiap hari Sabtu pukul 8 pagi di YouTube channel Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam presisi. Halo Sobat Dilan, jangan lupa saksikan Dilan Dialog Lalu Lintas. Tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube Satlantas Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, comment, and and subscribe subscribe channel channel YouTube YouTube kita ya. kita ya. Bye.